Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama beribadah dan persiapkan hati kita. Kita bawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat saat yang indah ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami, dan kami mengaku dengan kerendahan hati kami perlu kuasa-Mu, kami perlu pertolongan dari Tuhan, dan itu sebabnya kami buka hati kami. Kami mau Tuhan tundukkan segala pikiran kami, segala kehendak kami hanya di bawah kehendak-Mu, sehingga Tuhan terjadilah kehendak-Mu di hidup kami seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah yang sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati kami mau menyembah Engkau. Terima kasih. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tangan.
dalamnya. Mari sembah Tuhan. Oh haleluya, Engkau yang layak kami sembah. Ya Tuhan, tiada yang seperti-Mu di dalam hidup kami. Ku tinggikan. Haleluya, Yesus, Yesus, ku sembah Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kami mengangkat tangan kami, Ku Tuhan. sembah Engkau Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Engkau yang besar, Engkau termulia. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar, Ajaib dan mulia. Engkau mulia Tuhan. Yesus yang selalu Membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Allah kita. Oh haleluya, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang besar, bahkan terbesar di dalam hidup kami. Kami tidak takut menghadapi apapun, sebab kami punya Tuhan, satu-satunya penolong, Allah yang setia dengan perbuatan dan kasih-Nya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita, memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Mazmur 54 berkata, Tuhan adalah penolongku. Jika kita berani berkata bahwa Tuhan adalah penolongku, maka saya yakin kita tidak akan gentar menghadapi apapun. Bahkan kita tidak akan gentar takut mendengar berita apapun. Hari-hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Di tengah segala aktivitasmu, segala kesibukanmu, saya mendorong setiap kita, mari kita ingat kebaikan Tuhan. Mari kita selalu berkata, Tuhan, selidikilah hatiku, selidikilah batinku, pikiranku. Apakah sampai hari ini aku masih tetap mengasihi Engkau? Apakah sampai hari ini kita masih tetap mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kita sedang mempercayakan hidup kita kepada hal-hal yang lain? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari
perteguh imanmu kepada Tuhan dan berani berkata, Tuhan selidiki hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Engkau. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah
tetap setia sampai akhir Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami setia. Kami tetap berharap kepada Tuhan. Kami tetap melihat kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak berpaling dari hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap menyembah Engkau. Kami tetap mengagungkan nama Engkau, berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami siapkan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah kebenaran-Mu nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara sekasih dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai yang ke-11. Ya. Sudah siapkan? 1 Petrus 4 ayat 7 sampai yang ke-11. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, diingatkan oleh Petrus bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Pada zaman itu Rasul Petrus memperingatkan bahwa sebentar lagi akan ada penganiayaan. Segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ketika saya baca di dalam interliniernya, sangat bagus sekali ini. Ayat 7, dan akhir segala sesuatu sudah dekat. Karena itu hendaklah kamu jernih dalam berpikir. Kamu jernih dalam berpikir dan hendaklah kamu berjaga-jaga dalam doa. Ayat 7 ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah. Ternyata kuasailah, menguasai itu seperti ini, menguasai diri, self control. Ketika seseorang bisa menguasai diri, maka dia dapat berdoa. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, kita tidak bisa tenang. Karena hendaklah kamu jernih di dalam pikiranmu. Saudara, di dalam berdoa, kita perlu jernih pikiran kita. Pikiran kita harus benar. Karena kalau tidak, saudara, kita akan berdoa cuman memenuhi keinginan kita. Kita tidak tahu kehendak Tuhan. Padahal di dalam doa yang terpenting adalah kehendak Tuhan. Saudara, bangsa Israel pada waktu itu ketika dia berdoa, dia menengadakan tangannya dan menghadap ke langit. Dia minta petunjuk Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Nah, ketika minta petunjuk Tuhan, hati, pikiran harus bersih. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah akan terpancar kehidupan. Bagaimana kita memperoleh kehidupan dari Tuhan, bagaimana kita memperoleh sesuatu dari Tuhan, kalau hati kita tidak bersih. Kalau yang kita minta hanya minta untuk kepentingan diri kita, kita tidak tahu kepentingannya Tuhan. Saudara, mulailah mengerti kepentingannya Tuhan. Hidup kita ini hanya untuk Tuhan. Hidup kita ini hendaklah berpadanan dengan Kristus. Oleh sebab itu,
jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah akan terpancar kehidupan. Jadi kalau saudara baca ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Ya, karena itu kuasailah dirimu. Karena itu pikiranmu jadilah benar. Pikiranmu jadilah benar. Dengan bagaimana kita menjadi benar pikiran kita? Kita berpikir seperti Tuhan berpikir. Memang susah kalau kita berpikir seperti Tuhan berpikir. Tapi gini, hendaklah kita mendekat kepada Tuhan. Saudara, selidikilah aku, ketahuilah batinku Tuhan. Seperti Tuhan Yesus ketika berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan berdoa itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak Tuhan. Saudara, ketika kita berdoa, apa yang diingini Tuhan? Maka untuk dapat melihat Tuhan, itu kita harus suci hati kita. Kita harus bersih pikiran kita. Bersih pikiran kita. Ketika kita bersih pikiran kita, maka kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Maka kita bisa melihat, memandang bahwa ini yang dikehendaki Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yang berikutnya, jadi ketika kita berdoa, tidak hanya pikiran kita bersih, pikiran kita jernih, tapi juga hendaklah kita berdoa itu berjaga-jaga. Pada waktu itu kondisi orang Kristen sedang dianiaya. Oleh sebab itu kalau sedang dianiaya pasti berjaga-jaga. Gak ada orang yang mau dianiaya dia tidak berjaga-jaga. Tidak ada. Dan kondisi pada waktu itu bangsa Israel, pada waktu itu kondisi orang Kristen pada zamannya Rasul Petrus itu mau dianiaya. Oleh sebab itu Rasul Petrus mengajarkan berjaga-jagalah. Bagaimana kita berdoa dengan berjaga-jaga? Kalau kehidupan kita saat kita mengalami sesuatu yang menyesakkan, pasti kita bisa berdoa dan berjaga-jaga terus. Kalau ada mungkin kita sakit atau anak kita sakit atau orang tua kita sakit, kita terus berdoa. Terus berjaga-jaga, jangan sampai lewat, jangan sampai sesuatu itu nanti fatal akibatnya. Kita berdoa terus, minta pertolongan Tuhan. Nah itu berjaga-jaga. Dan pada waktu ini kita pun juga harus berjaga-jaga. Berdoa terus, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Ketika murid Tuhan diajak berdoa oleh Tuhan, apa yang terjadi? Mereka tidur. Mereka tidur sementara Tuhan dalam kegentarannya. Sampai dia berkata, Tuhan, biarlah kalau boleh cawan ini berlalu dari hadapanku. Tapi kehendak-Mu yang jadi. Saudara, waktu Tuhan Yesus berdoa seperti itu, murid-muridnya tidur. Apa yang Tuhan tegur di dalam kehidupan murid-muridnya? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita suka berdoa? Apakah kita berdoa mendoakan jiwa-jiwa, berjaga-jaga atas jiwa-jiwa, berjaga-jaga ketika ada orang yang sakit, biarlah kasih Tuhan turun atas orang yang sakit. Berjaga-jaga supaya dalam kondisi seperti di pandemi seperti ini, iman mereka tidak gugur, tapi iman mereka terus menyala-nyala. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, hal yang pertama, hendaklah kita ini bisa tenang supaya kita bisa berdoa, mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua, saudara, hal yang kedua yaitu gini, yaitu memelihara kasih. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ayat yang ke-8, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Mengasihi yang bagaimana, saudara? Mengasihi yang bagaimana? Mengasihi yang tidak hanya mengasihi memberi, tidak hanya seperti itu. Tapi di sini dikatakan sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Artinya apa? Kalau kasih menutupi banyak sekali dosa, saya lihat di sini kasih itu dari bahasa aslinya itu agape, itu miliknya Tuhan. Kasih yang memberi seperti Tuhan memberi. Apa itu? Pengampunan. Saudara,
kalau hari-hari ini ada peristiwa mungkin terjadi, jangan pernah menyalahkan orang lain. Memang Tuhan kehendaki demikian. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Jangan pernah menyalahkan saudara-saudara kita. Jangan pernah menyalahkan ini itu. Tapi memang Tuhan kehendaki. Ampunilah, mungkin ada orang yang sedang berbuat tidak baik padamu. Ampunilah. Karena kasih ini menutupi banyak dosa. Ya saudara yang kasih di dalam Tuhan, berikutnya kasih yang bagaimana? Kasih yang kelihatan, kasih yang kelihatan di dalam tindakan, kasih yang bertindak. Yang pertama kasih yang mengampuni, yang kedua kasih yang bertindak. Kita tidak hanya bisa mengasihi cuman dengan kata-kata, saya mengasihimu, tanpa kita bertindak. Hari-hari ini banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang membutuhkan uluran tangan saudara. Kasih yang nyata dalam perbuatan itu yang diperlukan. Tuhan inginkan kasih yang nyata. Di sini di ayat yang ke-9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Artinya sebuah tindakan yang nyata. Memberikan tumpangan dengan tidak bersungut-sungut. Kalau kasih ya mengasihi benar. Di sini siapa yang diberikan tumpangan? Orang-orang yang dianiaya, mereka lari, mereka pergi ke rumahmu. Itu ya, pada waktu itu mereka memberi tumpangan dengan tidak bersungut-sungut. Artinya gini, kasihlah seorang akan yang lain itu dengan tidak bersungut-sungut. Berilah tumpangan. Kalau orang lain, kalau saudaramu membutuhkan, kalau saudara-saudara seimanmu membutuhkan, tolong. Hari-hari ini adalah hari-hari yang menentukan di mana saudara harus menyatakan kasih dalam perbuatan. Itu yang kedua. Yang pertama, bagaimana kita berdoa. Yang kedua, nyatakanlah kasih. Yang ketiga, saudara, ayat 10, layanilah seorang yang akan yang lain dengan kasih karunia yang telah diberi oleh dari tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik. Ya, saudara, layanilah dengan kasih karunia yang diberikan kepada kita. Kita ini pengurus yang baik. Pengurus saya baca itu adalah steward. Steward itu penata layanan, itu manajer, bukan pemilik. Pelayanan itu kita bukan pemilik, tetapi kita ini cuman pengelola. Kalau saudara melayani, itu pengelola. Kalau saudara diberikan kesempatan untuk melayani, itu saudara pengelola. Lakukanlah dengan baik-baik. Kita bertanggung jawab kepada yang mempunyai. Siapa yang mempunyai? Itu Tuhan. Jadi saudara yang kasih di dalam, kalau saudara melayani, layanilah. Saudara ini cuma sebagai manajer, sebagai pengelola, bukan pemilik. Suatu saat nanti ketika pemilik datang, saudara, pemilik itu akan melihat bagaimana sebenarnya pekerjaan saudara. Apakah saudara melakukan dengan setia, dengan baik, dengan setia, dengan bertanggung jawab, ataukah tidak? Semuanya nanti akan nampak. Saya ingin saudara, kita semuanya ketika Tuhan, sang pemilik itu datang, Dia berkata ini, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Turutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, itulah. Nah, saudara, kalau ada seorang yang melayani, kalau sudah seorang yang melayani, menyampaikan, berbicara, dia berbicaralah seperti menyampaikan, berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi kepanjangan dari wadah apa yang diingini Tuhan. Kalau ada seorang yang melayani, baiklah yang melayani dengan kekuatan Tuhan. Kalau saudara bisa melayani itu karena kekuatan Tuhan, bukan karena gagah kuatmu. Itu semuanya karena kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu, bersandarlah kepada Tuhan. Di saat-saat yang krusial ini, bersandarlah kepada Tuhan. Di saat-saat yang sangat krusial ini, tetap layanilah sebagai pemberita firman. Menyambung lidah Tuhan. Nah, sampaikan firman, baik atau tidak baik waktunya. Tegurlah mereka. Tegurlah mereka, lakukanlah
itu dengan kasih, lakukanlah itu dengan tulus, maka Tuhan akan dimuliakan di dalam hidupmu. 3 hal saudara, terus berdoa, minta kehendak Tuhan. Yang kedua, tetap mengasihi. Yang ketiga, tetap melayani. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semuanya dan kita akan melakukannya dengan setia dan dengan mata tertuju kepada Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Firman-Mu meneguhkan kami untuk kami, pikiran kami bersih sehingga kami mengerti, ketika kami berdoa kami mengerti kehendak-Mu. Dan Tuhan, kami tetap berjaga-jaga Tuhan. Terus berdoa di saat-saat seperti ini dan juga Tuhan saat ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan menyatakan kasih kepada semua orang, yaitu kasih kami mau mengampuni. Kami tidak menyalahkan satu sama lain di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami di masa-masa zaman yang akhir ini kami tidak menyalahkan satu sama, tapi kami mengampuni Tuhan. Seperti juga Engkau mengampuni, yang Engkau perintahkan kami juga untuk kami mengampuni seperti Bapa mengampuni Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mengasihi bukan hanya dengan kata-kata, tapi kami mengasihi dengan perbuatan. Dan Tuhan, apapun yang Kau percayakan pada kami, karunia ada pada kami akan lakukan Tuhan. Sebagai orang yang menyampaikan berita firman Tuhan. Ya, sebagai orang yang menyampaikan kehendak-Mu. Dan juga ketika kami melayani, bukan karena gagah kuat kami, tetapi karena Engkau yang menyertai kami. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita akan berdoa. Saudara, angkat kedua tangan saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersyukur kami boleh beribadah. Sekalipun kami beribadah secara virtual, lewat online, tetapi kami percaya Engkau hadir di setiap rumah-rumah. Engkau hadir di setiap kami Tuhan. Engkau hadir di setiap anak-anak-Mu yang pada saat ini sakit Tuhan. Engkau datang menyembuhkan yang sakit Tuhan. Engkau datang memberkati yang mungkin dalam keadaan galau, mungkin dalam keadaan bingung, bimbang Tuhan. Mungkin dalam keadaan ketakutan Tuhan. Engkau datang, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal turun atas kehidupannya, memelihara hati dan pikirannya. Kami serahkan Tuhan pekerjaan kami yang hari-hari ini mungkin ada beberapa yang mungkin kacau akibat situasi seperti ini. Kami percaya Engkau berdaulat atas pekerjaan kami. Tuhan memberkati pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan dengan jerih lelah kami Tuhan, Engkau yang memberkatinya Tuhan. Kami percaya Tuhan di masa-masa pandemi Engkau tetap perhatikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati kesehatan kami semuanya. Biarlah kami semuanya tetap sehat. Dan juga berkati pelayanan kami Tuhan, sekecil apapun Tuhan. Kasih di dalam perbuatan, itu yang kami lakukan. Kami saling tolong menolong satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan pekerjaan kami, berkati anak-anak kami, berkati juga Tuhan hidup rumah tangga kami, berkati juga sekolah anak-anak kami, berkati juga orang-orang yang bekerja pada kami. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.